Di bulan Dzulhijjah beliau melaksanakan haji yang sebelumnya sudah difardukan, tapi barulah dilaksanakan haji tahun itu, disebut dengan haji wada. Wada, selamat tinggal, karena memang setelah itu Nabi meninggal dunia. Maka pada haji wada itu dia pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang unik, ada yang aneh. Biasanya beliau berkurban kambing, dia potong 1 ekor untuk keluarganya. Hadza li Muhammad, wa untuk keluarga Muhammad. Kemudian dia potong lagi, hadza li ummati Muhammad, ini aku potong untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat tahun itu di Mina, beliau tidak menyembelih 2 ekor, tapi beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor unta. Tepat pada angka 63 dia berhenti dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali sebanyak 37 ekor. Maka lengkaplah 100 ekor. Tidak ada satupun sahabat yang terpikir ada signal, ada tanda sesuatu tentang mengapa berhenti di angka 63 setelah meninggal dunia 2 bulan sesudah itu. Karena saat itu bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan lebih setelah itu barulah semuanya faham mengapa berhenti pada angka 63. Ternyata Nabi tidak ingin satupun tahun hidupnya itu kosong daripada berkorban. Tahun pertama dia potong, tahun kedua sampai 63, lalu kemudian setelah itu barulah dilanjutkan pemotongan onta itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Apa makna dibalik itu? Bahwa Nabi tidak ingin ada 1 tahun pun kosong dari kurban. Nabi ingin ada penyembelihan kurban di setiap umur, di setiap usia, di setiap waktu yang dilewati ada penyembelihan kurban. Lagi-lagi ada yang aneh, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya hanya 2 ekor kambing, tapi saat itu dia potong langsung 63, dilengkapkan 37 menjadi 100 ekor. Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian beberapa hari menjelang meninggal, Nabi berziarah ke makam Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi sebelah kiri menghadap ke arah kiblat. Pulang dari Baqi, beliau merasakan sakit kepala yang amat sangat keras. Itu dia adukan kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau juga mengadukan bagaimana masih terasa sakit, sisa-sisa tertelan racun yang diberikan seorang perempuan Yahudi dulu beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun ke-7 ketika orang Khaybar mengundang dia di perkampungan Yahudi Khaybar. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu mereka mengundang Nabi ke Khaybar. Mereka tanya, makanan apa yang paling disukai Nabi? Nabi menjawab, makanan yang paling disukai Nabi adalah kaki kambing bagian depan. Lalu mereka sajikan kaki kambing bagian depan itu, karena itu makanan kesukaan Nabi. Rupanya di bagian depan kaki kambing itulah mereka tanamkan racun yang paling sangat banyak, paling berbahaya. Sahabat Nabi yang mengunyah daging kambing itu langsung meninggal di tempat. Nabi SAW sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memasukkan daging kambing itu ke mulutnya, tapi mereka ikhtilaf tentang menelan. Maka segera Jibril alaihissalam memberitahu bahwa ada racun. Nabi memuntahkannya keluar, tapi ada beberapa tetes air liur masuk ke dalam. Kenapa itu terjadi? Bukankah Allah menjaganya? Bukankah malaikat mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, mendapatkan pesan untuk menjaga Nabi? Kenapa bisa terjadi? Hikmah di balik itu menurut ahli sirah, Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagai nikmat penutup para nabi dan rasul, tapi juga nikmat sebagai mati sebagai seorang syahid.
Dia sudah cukup penutup Nabi dan Rasul, tapi Allah lengkap. Tak ingin hanya sebagai penutup Nabi Rasul, dia juga meninggal sebagai seorang syahid karena meninggal akibat racun yang tertelan di Khaybar. Aku masih merasakan sisa-sisa racun itu, wahai Aisyah. Lalu kemudian Nabi SAW sempat mengalami kehilangan kesadaran. Lalu sahabat mengambilkan air yang disimpan di dalam kirbah kulit kambing yang dijahit, sampai tidak keluar air dari kulit kambing itu karena ketat jahitannya. Lalu kemudian disiramkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika air itu disiramkan ke wajah Nabi, Nabi pun tersadar. Dan saat Nabi tersadar, apa yang dia inginkan? Biasanya orang kalau sudah pingsan, dia inginkan makanan, dia inginkan kenikmatan, dia inginkan sesuatu. Tapi Nabi SAW menginginkan sholat berjamaah, dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi saat itu keadaannya lemah, kakinya terseret, dia dipapah oleh sahabat Nabi, oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an bersama Fadl ibnu Abbas. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka memegang tangan Nabi, kedua tangan Nabi di pundak Ali dan Fadl. Kedua ini adalah saudara, seperti saudara kandung. Nabi anak tunggal sendirian, dia tidak punya saudara kandung, tapi ayahnya punya saudara kandung. Ayah Nabi bernama Abdullah, Abdullah punya saudara bernama Abbas, Abbas punya anak laki-laki, itulah dia Fadl bin Abbas. Abdullah punya saudara kandung bernama Abu Talib, Abu Talib punya anak laki-laki bernama Ali. Ayah mereka adik-beradik kandung, Abdullah, Abbas, Abu Talib. Abu Talib punya anak Ali, Abdullah punya anak Muhammad, Abbas punya anak Fadl. Ketiga anak laki-laki ini bersaudara kandung, satu nasab dengan datuk mereka Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu saudara yang seperti kandung ini memapah Nabi, membawa ke Masjid Nabawi. Nabi tetap tidak meninggalkan sholat berjamaah, sampai pada akhirnya beliau tidak lagi sanggup mampu untuk membimbing sholat berjamaah. Maka beliau minta Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an untuk membimbing sholat berjamaah. Itulah muncul ijtihad sahabat. Mengapa yang menjadi khalifah setelah Nabi itu Abu Bakar? Kenapa bukan Umar? Karena ada signal seperti semacam pemberitahuan secara rahasia bahwa setelah Nabi meninggal, kepemimpinan akan jatuh pada Abu Bakar Siddiq. Karena imamah ada dua, imamatun sughra, imam kecil, imam salat, imamatun kubra, imam besar, pemimpin negeri. Kalau sudah imam kecil, pemimpin salat, menunjukkan tanda itu juga menjadi imam besar, imam pemimpin negeri. Maka ketika Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti imam saat Nabi sakit, seolah-olah seperti signal pertanda Nabi memberikan ridha, nanti setelah meninggal Abu Bakar Siddiqlah yang akan memimpin kepemimpinan politik. Maka berbaiatlah sahabat setelah Nabi SAW meninggal. Salat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sahabat menunggu, Nabi tak juga keluar. Ternyata signal itu diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakarlah yang memimpin salat. Sampai akhirnya pada suatu ketika Nabi membuka tirai jendela dari samping kamarnya, kamarnya bersama Aisyah, yang langsung tembus ke Masjid Nabawi. Sahabat sudah tegak berdiri. Sahabat menunggu bahwa akan dipimpin oleh Nabi, tapi mereka faham Nabi tidak dapat berjalan. Nabi tetap berada di kamarnya. Nabi hanya melihat dari balik jendela, dari pertanda wajahnya, dari anggukan kepalanya. Sadarlah mereka bahwa Nabi memberikan signal, salatlah bersama Abu Bakar Siddiq. Nabi tetap berada di kamarnya karena dia tidak bisa ikut serta bersama para sahabat yang akan melaksanakan sholat. Lalu kemudian dibawa oleh Fadl dan Abu Bakar, dibawa oleh Fadl dan Ali, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi naik ke atas mimbar tepat pada hari Rabu. Hari Rabu terakhir, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari menjelang meninggal. Nabi naik ke atas mimbar. Sampai di atas mimbar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, saat aku mencambuk onta, lalu ujung cambuk itu terkena pundaknya, karena dia berada di balik onta, di balik kuda, di balik keledai, di balik bukit, terkena ujung cambuk itu. Lalu dia merasa sakit hati, tapi dia tidak mau menuntut karena dia segan, karena aku seorang nabi. Man kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, hadza dhahri, ini pundakku, ini pundak Muhammad. Falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat semua terdiam. Sahabat tahu masa-masa perpisahan itu pasti akan datang. Nabi minta maaf. Siapa yang kulitnya pernah aku sakiti, ini pundakku, silakan balas. Semua sahabat terdiam. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah cakapku kasar, menyinggung perasaannya. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, andai datang keluar kata-kata kasar dari lidahku, lalu kemudian hatinya tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad. Falyastaqid minhu, silakan balas. Semua sahabat terdiam. Tak ada sahabat yang ingin membalas. Mereka mengikhlaskan semua. Andai pernah tercambuk pundak mereka, ya Rasulullah, jangankan pundak, nyawa kami berikan untuk engkau. Saat gigimu patah, saat pelipismu berdarah, sahabat menghunuskan pedang di tengah pasukan berkobar pada perang Uhud. Mereka masuk dijamin pasti 99,9% akan mati. Mereka memberikan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, hartanya, emasnya sampai berbungkal dia berikan untuk biaya hijrah. Jangankan nyawa, jangankan harta, semua kami berikan untukmu ya Muhammad. Semua sahabat terdiam. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa yang pernah aku pinjam uangnya dan belum dibayar? Kemudian tegak seorang sahabat, innalaka alayya thalatha darahim. Engkau ada utang 3 dirham ya Muhammad. Engkau pernah pinjam uang thalatha darahim, 3 dirham, dan belum terbayar. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl duduk di samping mimbar. Idfa ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Bayar 3 dirham kepada dia. Fadl segera membayarkan 3 dirham, karena Nabi tidak ingin tertinggal 3. Kalau pernah tersakiti fisik, pipi yang tertampar, rambut yang tertarik, kulit yang terluka, jangan sampai kita bawa mati menghadap Allah. Kalau pernah ada hati yang tersakiti, jangan sempat ada hati orang yang sakit, maka mintalah maaf. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hutang piutang, walaupun mati syahid, orang mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan hisab. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. 4 keutamaan mati syahid. Ilad dain, kecuali hutang piutang. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun tidak ingin ada hutang piutang. Maka dia minta kepada Fadl, idfa ya Fadl, bayar wahai Fadl. Fadl membayar. Tapi sahabat sudah merasa tidak enak hati. Mereka sudah tahu detik-detik perpisahan itu tak akan lama lagi.